yang kita kerjakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama hadirin. Sangat dimuliakan Allah, di bulan yang sangat mulia, di waktu yang sangat mustajabah ini, marilah kita senantiasa introspeksi diri kita. Sudahkah kita merenungkan nikmat Allah yang kita terima, ataukah kita malah mengabaikan renungan-renungan tersebut? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat berharap bila mana hamba-hambanya telah diberikan oleh Allah karunia nikmat, karunia dengan kesehatan, apapun bentuk kenikmatan tersebut, Allah sangat senang melihat hambanya berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang sudah banyak berupaya untuk menunjukkan sekaligus memberikan arahannya. Bila mana kita selaku umatnya mampu dengan ikhlas melaksanakan apa yang diperintah olehnya, insya Allah kita nanti akan mendapatkan jaminan selamat, baik selamat dunia, lebih-lebih selamat akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin yang ada di dunia ini, kata Allah, kita harus mampu menyikapi dengan sebaik-baiknya. Tidak lain adalah dengan sikap dan sabar inilah itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ayat ini menegaskan as-sabru ala ta'ah, as-sabru ala maksiyah. Kesabaran-kesabaran yang semacam ini untuk menjalankan perintah ini tidak lain adalah anjuran yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga apapun bentuk yang ada di dunia ini yang diharapkan oleh Allah mampu menyikapi, tidak lain adalah kita mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan yang sesungguhnya.
Memang untuk menjalankan taat kesabaran, sabar dalam taat ini sangat luar biasa sulitnya. Kalau tidak orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah, tentunya melaksanakan ketaatannya sangat-sangat berat, sangat-sangat berat untuk kita lakukan. Oleh karena itu, ketaatan yang ada di sini, Allah dan Rasulnya mengatakan bahwasanya ketaatan memang harus dipaksakan oleh setiap individu manusia, agar supaya taat yang dijalankan ini benar-benar sungguh-sungguh dengan melaksanakan keikhlasan apapun bentuk perintah-perintah Allah, diwarnai dengan kesabaran. Orang-orang yang tidak mampu melakukan kesabaran, tidak akan mampu pula mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kenapa harus kita lakukan yang namanya zakat? Kenapa yang harus kita lakukan? Memberikan sedekah. Kalau memang itu berangkatnya niat suci kita, tentu itu semua tidak ada yang namanya hal-hal yang berat kita lakukan. Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cinta daripada harta benda yang selama ini kita miliki. Justru itu semua tidak lain adalah anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita terhindar dari malapetaka dan malabahaya. Mudah-mudahan hadirin ma'asyiral muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita mampu melaksanakan kesabaran yang pertama ini dalam rangka menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, hadirin ma'asyiral muslimin, as-sabru ala maksiyah. Sabar dalam hal meninggalkan maksiat kepada Allah. Ini sudah diberikan oleh contoh para nabi terdahulu. Tidak lain adalah Nabiullah Yusuf. Beliaunya pada saat digoda oleh seorang wanita yang sangat-sangat cantik, bahkan yang namanya perempuan itu adalah perempuan seorang yang kaya raya, akan tetapi dengan kesabarannya Nabiullah Yusuf, alhamdulillah tidak sampai tergoda, tidak akan sampai terjerumus ke lembah kemaksiatan. Dan pada akhirnya beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hadirin ma'asyiral muslimin, kita yang hadir pada siang hari ini juga demikian juga harus mampu meninggalkan kemaksiatan, baik kemaksiatan yang melalui panca indera kita atau meninggalkan kemaksiatan yang ada kaitannya dengan memperoleh rezeki. Banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu menahan kemaksiatan ini dikala mendapatkan harta benda. Padahal harta benda itu sebetulnya bukan menjadikan hak milik kita. Akan tetapi tidak kuat menahan dengan kesabaran, justru itulah yang ingin kita miliki. Dan pada akhirnya mereka malah petaka yang akan kita temui. Oleh karena itu, apapun bentuk perintah Allah dan larangan Allah, tentunya ini semua akan membawa kebahagiaan dan membawa kesengsaraan bagi hamba-hamba Allah yang memang tidak mampu melakukan kesabaran dengan meninggalkan kemaksiatan itu. Ucapkan dunia bahwasanya penyakit-penyakit yang menular, penyakit-penyakit wabah yang sedang merajalela mengakibatkan orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat, tidak memiliki ketakwaan yang tangguh,
justru mereka itu akan menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wabah itu sebetulnya Allah lah yang akan membuatnya. Dan manakala nanti wabah itu selesai, tidak lain adalah Allah lah yang menyelesaikan. Sehingga kita tidak harus bingung kesana kemari mendengar situasi dan kondisi yang semacam ini. Kita akan menghindar dari perintah-perintah Allah. Justru itu yang salah menurut Allah dan Rasulnya. Justru kalau ada wabah yang menimpa diri kita atau menimpa saudara-saudara kita, justru itulah yang harus kita dekatkan diri kepada Allah, agar supaya kita berbanyak berdoa, berbanyak bersedekah, sehingga ancaman-ancaman hal yang semacam itu insya Allah akan terhindar dari kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang sangat dimuliakan oleh Allah, sejauh wabah itu tidak menimpa pada diri kita dan saudara-saudara kita dan kalangan kita, khususnya bangsa Indonesia ini, mari kita berupaya untuk tetap meningkatkan aktivitas sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya bersalaman umpamanya. Kalau kita merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjuran bersalaman, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofakani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqu. Tidak ada orang muslim lantas bertemu, lantas mau berjabatan tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqu. Sebelum lepas jabatan tangan tersebut, Allah sudah memaafkan, melunturkan kedua belah pihak dari dosa-dosa yang dimilikinya. Kalau melihat dari yang semacam itu, manakala kita bertemu dengan saudara-saudara kita, lantas kita tidak mau bersalaman, sekaligus tidak mau berucap salam. Oleh karena itu tergantung dengan kemantapan keimanan kita. Kalau toh memang yang kita lakukan semata-mata perintah Allah, insya Allah itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih menjalankan sholat Jumat seperti hari ini, merupakan wajib bagi kita. Jangan sampai kita tinggalkan melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat Jumat. Dan kita berserah diri kepada Allah, bertawakal. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah yang selama ini menakutkan, baik untuk diri kita, saudara-saudara kita, bangsa dan negara kita, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin